Selamat siang, kembali lagi dengan saya Laurentius Envilus Tamba dan dosen pembimbing saya Dr. Deliana SEAK MSI CA. Kali ini kita akan meresum jurnal Kajian Akuntansi Manajemen. Yang pertama berjudul Pengaruh Indikator Risk-Based Bank Rating terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI tahun 2012 sampai 2016 oleh Niwayan Sukma Kartika Dewi dan Iketut Yatnyana. Latar belakang. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 6 garis miring 10 garis miring PBI garis miring 2004 tanggal 12 April 2004 dan surat edaran Bank Indonesia nomor 6 garis miring 23 garis miring DPNP tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor KAMELS yang terdiri dari capital, assets, management, earnings, liquidity, dan sensitivity to market risk. Kemudian pada 2011, Bank Indonesia kembali menerbitkan peraturan baru dengan menggunakan risk-based bank rating yang mewajibkan bank memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Tujuan penelitian ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan perbankan perlu memperhatikan dan mengelola variabel berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Untuk investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan berinvestasi khususnya dalam menilai kinerja keuangan perbankan. Metodologi yang digunakan, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2016 dengan mengakses situs www.idx.co.id. Sampelnya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar BEI, dipilih menggunakan metode non-probability sampling dan teknik purposive sampling. Hasil. Yang pertama adalah variable non-performing loan memiliki T hitung sebesar minus 4,961 dengan nilai signifikasi 0,000 yang berarti memberikan arah negatif pada hipotesis pertama. Yang kedua, variable loan to deposit ratio sebesar minus 2,290 memiliki nilai negatif berarti memberikan arah negatif pada hipotesis kedua. Variable good corporate governance memiliki T hitung sebesar 1,125 dengan nilai signifikasi 2 T-rate sebesar 0,272 yaitu satu arah lebih yang menjadi sebesar 0,136 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Yang keempat, variable net interest margin memiliki T hitung sebesar 1,857 dengan nilai signifikasi 0,076. Satu arah nilai signifikasi menjadi 0,038 memiliki nilai positif yang berarti memberikan arah positif pada hipotesis keempat. Yang kelima, variable capital adequacy ratio memiliki T hitung sebesar min 2,345 dengan nilai signifikasi satu arah 0,014 memiliki nilai negatif yang berarti memberikan arah negatif pada hipotesis kelima. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi non-performing loan, maka kinerja keuangan akan menurun. Semakin tinggi loan to deposit ratio, maka kinerja keuangan akan menurun. Semakin tinggi ataupun semakin rendah good corporate governance tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi net interest margin, maka kinerja keuangan akan meningkat. Semakin tinggi capital adequacy ratio, maka kinerja keuangan akan menurun. Jurnal yang kedua berjudul The Impact of Social and Environmental Sustainability of Financial Performance, A Global Analysis of the Banking Sector oleh Esma Nizam, Adam Enge, Ginanjar Dewandaru, Ruslan Nagayev, dan Malik Abdurrahman Nongkoba. Latar belakang. Dalam lingkungan pasar yang sadar sosial saat ini, tren keberlanjutan telah mengubah cara bisnis menjalankan operasinya. Ini didukung oleh badan-badan internasional seperti PBB, Global Operating Initiative, Akuntansi Keberlanjutan Standar Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan prinsip untuk bertanggung jawab investasi
yang telah menetapkan prinsip pedoman dan praktik terbaik bagi perusahaan untuk mengelola berbagai fungsi mereka dan aset dengan cara multi-stakeholder yang lebih berkelanjutan. Tujuan Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami dampak kinerja sosial dan lingkungan bank pada kinerja keuangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi signifikan atau data material atau informasi itu mungkin berdampak pada kinerja keuangan bank, untuk memeriksa sarana yang melalui sosialnya dan lingkungan kinerja nilai menerjemahkan ke dalam kinerja keuangan bank, dan menilai apakah sosial dan indikator lingkungan memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan bank, dan terakhir untuk mengidentifikasi ambang batas sosial dan lingkungan berdampak pada profitabilitas bank yang dapat bervariasi tergantung pada ukuran bank. Metodologi yang digunakan. Untuk tujuan penelitian ini kami awalnya mengumpulkan data sosial dan lingkungan dari semua perusahaan publik dari database MSSG SSG Research selama periode 2013 hingga 2015. Di tahun 2013 digunakan sebagai titik awal karena bahwa ketika MSSG Research pertama mulai mengkonsolidasikan indikator peringkat sosial dan lingkungan secara substansial sebuah mayoritas bank dan siklus penelitiannya. Hasil Keberlanjutan sosial dan lingkungan adalah salah satu tren paling signifikan di pasar keuangan dalam dekade terakhir. Studi ini menunjukkan mengapa upaya seperti itu harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang ingin meningkatkan bisnis mereka, kinerja, khususnya kinerja keuangan. Studi sebelumnya tidak dapat mengidentifikasi saluran melaluinya itu kinerja keberlanjutan sosial dan lingkungan menghasilkan dampak positif pada kinerja keuangan bank. Seperti studi ini telah memperluas pemahaman tentang hubungan antar variabel yang diidentifikasikan dalam model yang memungkinkan lebih hipotesis yang akan diuji secara individual. Studi ini menggunakan beberapa model empiris dalam memahami kontribusi keberlanjutan sosial dan lingkungan menuju kinerja bisnis bank. Kesimpulan, temuan utama dapat dikategorikan menjadi 3 poin utama. Pertama, terbukti dari hasil bahwa bank kembali di ekuitas ketika dikendalikan untuk akses keuangan menunjukkan dampak yang signifikan. Hasil serupa dapat diamati untuk pembiayaan lingkungan. Kedua, analisis istilah interaksi menunjukkan pengelolaan kualitas atau efisiensi perusahaan adalah salah satu saluran di mana nilai dari keberlanjutan akses ke kinerja keuangan dapat mengalir ke kinerja bisnis bank. Ini mendukung temuan Beck et al. 2005 dan argumennya bahwa kinerja perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya efisiensi. Selain itu, pertumbuhan pinjaman juga diidentifikasi sebagai media lain yang mengakses ke keuangan pembiayaan lingkungan dapat mengalir ke kinerja keuangan bank. Jurnal yang ketiga berjudul Corporate Social Responsibility and Financial Performance, a Cooperative Study in the Sub-Saharan Africa Bank Sector oleh Tito Thomas Suya, Jan Lingwang, dan Tamaklo Geoffrey Deladem. Latar belakang, perusahaan semakin terfokus pada partisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan dan kontribusi dari sektor perbankan untuk pembangunan berkelanjutan dipertanyakan karena sektor perbankan mengkonsumsi sejumlah besar alami sumber daya seperti energi, kertas, dan menciptakan limbah. Kegiatan CSR ini adalah cara untuk memberikan kontribusi secara langsung atau tidak langsung untuk keberlanjutan dari seluruh masyarakat. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sukarela pengumpulan CSR pada financial performance di Sub-Sahara Afrika sektor perbankan. Dalam literatur, 3 teori utama tampaknya berlaku untuk menjelaskan hubungan antara CSR dengan financial performance, yaitu legitimasi teori, teori agensi, dan stakeholder teori. Metodologi yang digunakan. Penelitian ini memilih tujuan ditetapkan dan mengusulkan hipotesis, mengkaji artikel terkait yang berkaitan dengan subjek dan dalam industri perbankan, menetapkan dasar penelitian ditetapkan oleh menentukan variabel dependen, dan variabel independennya adalah CSR, juga variabel kontor. Menggunakan data yang relevan dari sektor perbankan, MOS dan RSA dalam menerapkan model regresi, analisis, dan pembahasan data menyebabkan kesimpulan dan usulan masalah baru untuk penelitian di masa depan. Ada beberapa metode untuk mengukur pengumpulan CSR, yaitu survei, indikator satu dimensi, tindakan reputasi, penilaian etika, dan analisis konten. Pendekatan analisis konten diterapkan pada mengukur tingkat kegiatan pengungkapan CSR.
Hasil: statistik deskriptif variabel yang menarik untuk objek studi untuk sampel penuh dan kedua subsampel MOS dan Bank RSA disajikan dalam tabel 3 panel A, B, dan C. Koefisien model diperkirakan oleh efek tetap metode data panel yang mencakup periode dari 2012 ke 2016. Dalam hal dari variabel CSR diamati bahwa standar deviasi untuk Bank Mozambik lebih tinggi dari standar deviasi untuk bank di RSA. Ini menyaratkan bahwa ada besar kesenjangan antara Bank Mozambik mengenai sikap mereka untuk pengungkapan sukarela dari CSR mereka. Kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh pengungkapan CSR positif indeks jauh lebih kuat dari pengungkapan CSR negatif indeks peningkatan financial performance dan pengungkapan CSR sukarela bervariasi di antara negara. Hal ini penting bahwa tingkat pembangunan negara adalah kunci penting untuk menautkan pengungkapan CSR dan financial performance karena menyediakan bukti bahwa Bank Mozambik hanya sedikit memperhatikan melaporkan kegiatan CSR mereka dari Bank RSA. Ini juga direkomendasikan bahwa semua bank didorong untuk mengikuti inisiatif SSE diusulkan oleh PBB karena mereka dapat memperoleh dana marginal dari potensi investor untuk mencapai financial performance yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan. Sekianlah untuk resume jurnal kita kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.